Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Semoga keadaan saudara semua dalam kondisi yang baik. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dalam kesejukan dan keteduhan pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ketika kami dapat melewati malam dan istirahat, pagi kami songsong dalam kesegaran dan juga kasih setia Tuhan yang selalu baru yang tersedia bagi kami semua. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami hendak mendengar sapaan Tuhan, maka berfirmanlah ya Tuhan, dan tolonglah Roh Kudus mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan juga dapat melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian saudara-saudara dikatakan di dalam firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu. Dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubuhi mereka." Lot keluar menemui mereka di depan pintu dan menutup pintu di belakangnya. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dengar, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu. Lakukanlah terhadap mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya saja, terhadap orang-orang ini jangan kamu lakukan apa-apa, sebab mereka memang sudah datang di bawah naungan atapku." Namun mereka berkata, "Menyingkirlah," kata mereka lagi. "Orang yang satu ini datang kemari sebagai pendatang, sekarang mau memerintah sebagai hakim. Kami akan berbuat lebih jahat kepadamu daripada terhadap kedua orang itu." Lalu dengan keras mereka mendorong Lot, orang itu, dan mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga orang-orang itu tidak dapat menemukan pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Apakah engkau mempunyai orang lain lagi di sini?"
menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau siapapun yang engkau punyai di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak jeritan orang terhadap kota ini di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua calon menantunya yang akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, katanya, "Cepat, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau tidak dilenyapkan karena kejahatan kota ini." Ketika ia berlama-lama, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, "Selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah demikian, tuanku. Sungguh, hambamu ini telah mendapat kemurahan di hadapanmu, dan tuanku telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepadaku dengan menyelamatkan hidupku. Namun aku tidak dapat menyelamatkan diri ke pegunungan tanpa tersusul oleh bencana itu dan mati. Lihat, kota itu cukup dekat untuk lari ke sana, dan kota itu kecil. Biarlah aku menyelamatkan diri ke sana. Bukankah kota itu kecil? Dengan demikian, aku akan tetap hidup." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu kukabulkan. Kota yang kau sebut itu tidak akan kujungkir balikan. Cepat, selamatkanlah dirimu ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Zoar. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota itu, serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Pagi-pagi benar Abraham pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Ketika memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, ia melihat asap dari bumi membumbung ke atas seperti asap dari tempat peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, Allah ingat kepada Abraham. Allah pun mengeluarkan Lot dari tengah tempat yang dijungkir balikan itu ketika kota-kota kediaman Lot dijungkir balikannya.
Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lingkungan di mana kita tinggal bisa mempengaruhi kehidupan kita. Itulah juga yang dialami oleh Lot dan keluarganya. Lot dan keluarganya tinggal di tengah-tengah lingkungan yang sangat tidak bermoral. Setiap hari mereka melihat, mendengar, dan bahkan mungkin ikut menikmati tanpa sadar segala tingkah laku yang tidak bermoral yang dilakukan penduduk Sodom pada waktu itu. Saudara-saudara, hidup yang hedonis dan materialistis misalnya ditemukan di dalam kehidupan mereka, yang berarti bahwa hidup mereka itu selalu mengutamakan kenikmatan dan kesenangan serta memandang hidup hanya dari segi materi saja. Rupanya hal itu pun sudah terserap dalam kehidupan keluarga Lot. Buktinya saudara-saudara, ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan Sodom karena Tuhan akan menghancurkan kota itu dan menjungkir balikannya, Lot berlambat-lambat. Itu kita baca misalnya di dalam ayat 15 dan 16 dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Mungkin saudara-saudara ia tidak percaya bahwa Tuhan akan menghancurkan Sodom yang terletak di lembah Yordan. Dikatakan dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13, saudara-saudara. Di sana dikatakan bahwa lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, tempat yang subur dan makmur. Bahkan Lot pun seperti tidak rela meninggalkan Sodom, sehingga malaikat harus menarik tangannya dan keluarganya untuk meninggalkan Sodom. Saudara-saudara, mungkin Lot dan keluarganya merasa sayang jika harus meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidup di situ. Maka istri Lot pun binasa, saudara-saudara, karena hatinya tidak bisa lepas dari Sodom. Ia menjadi tiang garam karena tak rela meninggalkan Sodom dengan segala kemakmuran dan kekayaan yang mereka miliki. Saudara-saudara, Allah sangat sabar. Kesabaran Allah sungguh luar biasa dalam menghadapi Lot yang masih memikirkan harta dunia dan kenyamanan. Allah tetap memberikan pertolongan dan kasih karunia-Nya. Sungguh Allah kita berlimpah dalam kasih karunia dan kesabaran, saudara-saudara, dan itu begitu berlimpah yang kita dapatkan dari Allah. Begitu besar kasih-Nya, sehingga dalam murka-Nya pun Ia selalu mengingat umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya selalu yakin saudara mengasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil dalam menghakimi dosa. Dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 21 bahwa Allah turun untuk melihat kejahatan Sodom pada waktu itu sebelum menjatuhkan hukuman kepada mereka. Selain adil, saudara-saudara, Allah juga penuh anugerah. Dalam hal murka-Nya, Ia tetap mengingat kasih sayang kepada orang-orang yang Dia kasihi. Pembacaan Alkitab hari ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa dalam anugerah-Nya, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ini jelas merupakan kemurahan Allah. Hanya oleh anugerah Allah, saudara-saudara, Lot dan kedua putrinya luput dari penghukuman Allah. Sebaliknya, Sodom dan Gomora menerima hukuman yang sesuai dengan kejahatan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika Allah sedang mendisiplinkan kita karena kesalahan kita atau pelanggaran kita, janganlah takut untuk memohon ampun dan anugerah-Nya, karena dalam murka-Nya pun Ia mengingat kita dengan kasih sayang. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang kedua, saudara-saudara, dikatakan demikian. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, ku kagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang.
Saudara-saudara, demikian bahwa di dalam murka pun selalu diingatkan bahwa Tuhan tetap menyayangi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi ini. Dan firman itu selalu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan begitu menyayangi umat manusia. Walaupun dalam kondisi yang berdosa, tapi anugerah-Mu selalu tersedia bagi mereka yang datang kepada Tuhan dan yang selalu menyatakan penyesalan dan pertobatan. Maka biarlah apa yang boleh kami baca pada pagi hari ini juga selalu menginspirasi hidup kami untuk terus kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang begitu peduli dan begitu menyayangi kami, yang anugerahnya begitu besar kepada kami semua. Terima kasih, kami serahkan hidup kami selanjutnya sepanjang hari ini dalam pertolongan-Mu, dalam kasih setia-Mu. Kami menyatakan pengharapan kami dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.